But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Oke, dua kabar mantap. Kini kita mau bahas informasi baru nih yang dibagikan oleh analis pertahanan Indonesia, Bapak Alman. Di mana pada tanggal 6 Januari kemarin, beliau menulis di akun X-nya soal rencana pertahanan Indonesia 2025 sampai 2044. Di mana katanya, target jumlah alutsista hingga tahun 2024 untuk TNI itu sangat besar, bos. Bahkan katanya lagi, untuk bisa memenuhi target jumlah kendaraan lapis baja dan tank TNI Angkatan Darat, AMX-13 pun harus tetap beroperasi sampai tahun 2044, bos. Nah loh, sebuah pertanyaan yang cukup menggigit nih. Ini kalau 2044 AMX-13-nya udah dimodif kayak gini sih, ya masih oke lah ya kan. Tank era perang dunia nih, bos. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan lengkapnya dan info apa yang bisa kita dapat setelah ini kita ceki nih, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari kabar Paman Donald yang baru-baru ini mengungkapkan alasan besar dibalik ambisinya mau mencaplok Greenland, yaitu lagi-lagi alasannya karena Rusia China. Nah loh, lantas apakah benar Rusia China juga mau mencaplok Greenland? Ada apa sebenarnya dibalik Greenland sehingga Paman Donald ini benar-benar ngebet banget pengen itu daratan es besar di utara bumi? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas soal pernyataan Bapak Elman yang katanya tank AMX-13, tank Tuir sejak zaman Perang Dunia dulu mau diaktifkan sampai tahun 2044 nanti, bos. Nah loh, jadi di awal beliau membuka dengan sebuah fakta yang terdengar gagah nih, bos. Katanya Indonesia sedang menyusun defense planning 20 tahun penuh ke depan, dari tahun 2025 sampai 2044. Ambisius? Yo, jelas. Perencanaan ini jangka panjang, bos. Tapi kemudian ia pun melempar realita dingin. Katanya pemerintah saat ini secara konstitusi hanya bisa bertahan sampai 2034. Nah, artinya apa? Jadi yang bikin peta jalan panjang ini, defense planning 20 tahun ini, belum tentu yang menyetir sampai garis finish nanti, bos. Jadi alias tengah jalan wajib ganti supir sesuai aturan konstitusi Indonesia. Kemudian masuk ke poin kedua, Bapak Helfas pun menyoroti target kuantitas alutsista, bos. Khususnya tank dan kendaraan lapis baja TNI Angkatan Darat yang ia sebut huge alias gede banget. Jadi bukan cuma besar, tapi terkesan kelebihan optimistis, apalagi jika dikaitkan dengan anggaran, industri, dan kecepatan pengadaan. Nah, klimaksnya ada di kalimat terakhir nih. Beliau pun menulis, to hit Army's armor vehicle and tank quantity, AMX-13 sold still in service in 2044. Nah, jadi artinya untuk bisa memenuhi target jumlah kendaraan lapis baja dan tank TNI Angkatan Darat, maka tank AMX-13 harus tetap beroperasi sampai 2044. Cukup selekedap nih, bos. Kalimat ini pun ya, kalau admin lihat sebenarnya bisa dibaca dua arah sih, bos. Jadi bisa diartikan bahwa tank AMX-13, tank ringan era 1950-an ini direncanakan benar-benar akan dipertahankan sampai 2044. Nah, itu pengertian yang pertama. Tapi kalau admin membaca full kalimatnya ya, ini terdengar lebih seperti sindiran kelas berat, bos. Jadi bukan benar-benar perencanaan ya. Jadi maksudnya apakah pemerintah selanjutnya di atas 2034 akan melanjutkan rencana modernisasi besar-besaran itu sampai 2044? Nah, itu tergantung pemimpinnya nanti. Kemudian apakah kemampuan anggaran, industri, dan kecepatan pengadaan bisa terrealisasi sesuai target? Atau malah tank tuanya tetap dipertahankan biar angka di atas kertas tetap cantik, biar di GFV kita makin gacor ya kan? Nah, jadi intinya ya, kalau benar pernyataan Bapak Alman ini, maka ya perencanaan seperti itu jelas terlalu optimistis di atas kertas, bos. Tapi berpotensi rapuh di realisasinya. Kemudian juga ada resiko di mana ya secara angka kita terlihat hebat, tapi kemampuan real ternyata malah tidak sebanding ya kan.
Dan modernisasi pun bisa mandek karena alat lama malah dipertahankan demi memenuhi target statistik. Nah, bagaimanakah menurut kalian? Apakah AMX-13 ini bakal benar-benar dipertahankan sampai tahun 2044 nanti? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Nah, kemudian lanjut, kali ini kita bahas tentang sebuah pulau raksasa tertutup es. Penduduknya lebih sedikit dari penonton konser dangdut Jakarta, tapi malah bikin Amerika ngiler nih bos. Namanya Greenland. Jadi pada Sabtu 10 Januari 2026, Paman Donald kembali bikin dunia geleng-geleng kepala dengan pernyataannya bos. Jadi dalam pernyataannya dikutip dari BBC, Trump pun secara terbuka mengatakan bahwa Amerika perlu memiliki Greenland. Jadi bukan menyewa, bukan kerjasama, tapi memiliki bos, alias full ownership, kayak beli tanah kapling tapi versi negara. Alasannya bukan karena salju Greenland yang cocok buat main ski, bukan juga karena pemandangannya yang instagramable, tapi Trump pun menyebut dua nama yang selalu jadi mantra kebijakan luar negeri Amerika, yaitu Rusia dan China, rival abadinya bos. Menurut Paman Donald, jika Amerika tidak bergerak cepat, maka Rusia dan China bisa menjadi tetangga di Greenland. Jadi maksudnya Rusia dan China bakal yang mencaplok Greenland duluan. Dan baginya itu bisa jadi mimpi buruk. Nah, ya sebenarnya memang secara geografis, Greenland ini bukan pulau es sembarangan bos. Letaknya di jantung Arktik, jalur strategis antara Amerika Utara, Eropa, dan Rusia. Dari sini sistem early warning missile bisa mendeteksi serangan balistik antar benua jauh lebih cepat. Itulah sebabnya Amerika sudah lama bercokol di sana lewat Pituffik Space Base, yang sebelumnya dikenal sebagai Thule Air Base sejak Perang Dunia II, dengan lebih dari 100 personel militer Amerika. Tapi menurut Paman Donald itu belum cukup bos. Negara tidak bisa dipertahankan dengan sewa, kata Trump. Jadi logika beliau ini sederhana. Kalau sewa itu jadi rapuh, tapi kalau memiliki itu lebih kuat. Dan kuat sama dengan aman. Nah, pertanyaannya, apakah Rusia dan China di sini benar-benar mau mencaplok Greenland? Atau ini cuma akal-akalan Amerika untuk mengamankan sesuatu yang jauh lebih berharga? Ada apa sebenarnya di balik pulau es Greenland ini, bos? Nah, di sini sebenarnya ada perkiraan plot twist yang cukup dalam nih. Karena menurut sumber-sumber terbuka di balik lapisan es Greenland, kabarnya tersimpan harta karun strategis, bos. Mulai dari rare earth elements, uranium, potensi minyak dan gas, dan juga ini adalah jalur pelayaran Arktik yang makin terbuka akibat perubahan iklim. Artinya Greenland kalau dicaplok bukan cuma jadi benteng militer bos, tapi juga bakal jadi bank sumber daya masa depan Amerika. Ya bakal jadi aset strategis, jalur perdagangan, jalur pelayaran baru Amerika. Kemudian untuk harta karunnya, kalian ketahui sendiri bahwa rare earth adalah salah satu bahan dasar pembentuk teknologi masa kini bos. Dan uranium kalian tahu bisa dijadikan sumber energi maha dahsyat. Sementara itu migas apalagi? Minuman sehari-hari sebuah negara maju, apalagi seperti Amerika ya kan. Kemudian di sisi lain Denmark dan pemerintah Greenland sendiri sudah tegas nih, Greenland tidak dijual katanya. Bahkan mereka mengingatkan bahwa agresi militer Amerika akan mengakhiri aliansi, sebuah kalimat yang jarang sekali diarahkan ke Washington, dan ini menyeratkan bahwa NATO bisa saja bubar. Jadi pertanyaannya kini di benak Mimin Tukimin, apakah ini benar hanya soal pertahanan? Atau ternyata satu paket juga nih soal kekayaan alam dan akses ke sumber daya alam yang melimpah? Atau memang karena soal cara berpikir seorang presiden yang percaya bahwa semua masalah dunia bisa selesai kalau Amerika yang punya duluan? Nah, kita sambung pembahasannya ke video selanjutnya bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo For Greenland yet. Magazines. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor.
Okay?